Halo guys, hari ini aku mau menyetrika. Tukang setrika action dulu ya, oke. Serang heyo. Sini duduk sama mama. Halo guys. Ini kita mau di rumah ya, dan tokonya jadi papa. Dadah. Sana dulu panas. Dulu waktu kecil, aku tuh sering dengerin ibu aku cerita-cerita tentang masa mudanya, masa dia bermain sama teman-temannya. Ternyata setelah aku jadi ibu-ibu, aku juga kayak gitu. Aku merindukan masa-masa muda, yang masa-masa kecil juga, yang rasanya tuh bahagia banget. Bukan berarti gak bahagia sih, tapi ada kenangan gitu. Masih ingat anak tahun 90-an pasti merasakan ya. Jadi kalau pas berangkat sekolah tuh masih ingat juga jam 6 itu udah siap. Jadi dalam satu gang itu kan ada berapa rumah. Jadi dari rumah pertama itu udah siap, terus jemput gitu kan ke rumah yang kedua. Kebetulan rumah aku itu rumah ketiga. Jadi udah ada tiga adik beradik ya. Jadi satu rumah ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Kalau di rumah aku waktu itu kan aku sama kembaran aku udah sekolah, terus abang aku, jadi 3 orang pagi, abangku yang satunya lagi itu siang. Jalan kaki bareng-bareng gitu kan. Habis itu cerita-cerita sampai akhirnya nyampe ke sekolah itu nggak berasa banget gitu kan. Lucu sih ceritanya, paling cerita film, karena waktu itu kan kalau untuk nonton tuh harus ramai-ramai, paling yang punya TV itu hanya orang-orang kaya banget gitu. Kalau orang yang udah punya TV, apalagi kalau TV-nya udah warna-warni, nggak hitam putih lagi, itu rasanya tuh udah sangat kaya orang itu dulu ya. Terus pas sekolah masuk kelas, nanti istirahatnya juga gitu. Yang keluar duluan tuh tahan, itu menunggu di depan pintu. Misalnya akunya udah keluar duluan gitu kan, istirahat aku nunggu nih sama tetangga aku di kelas mana, misalnya dia kelas 6 atau kelas 4 gitu kan, tunggu di depan selasar kelasnya itu sampai dia keluar juga. Nanti istirahatnya tuh sama-sama juga, makan sama-sama juga. Ya Allah, rasanya tuh rindu banget gitu kan. Gitu juga pulangnya, jadi kalau pulangnya tuh saling nunggu gitu, dan sampai rumah pun gak berasa gitu walaupun jalan kaki. Rasanya indah banget ya. Lalu siang-siangnya tuh main lagi. Mainnya tuh gimana ya, jadi kayak ngerjain PR bareng-bareng walaupun beda kelas, jadi saling mengajari. Yang kelasnya lebih tinggi itu ngajarin yang adik kelasnya gitu. Itu biasa ngumpul di depan rumah aku tuh kan ada kayak surau kecil dulu ya, itu pasti tuh ngumpul di situ, kadang belajar. Makanya kadang tuh heran juga guru kan, akunya masih kelas 1 SD waktu itu, tapi untuk pelajaran kelas 2 SD aku udah bisa karena teman aku tuh di atas aku gitu kan. Setelah itu main lagi, nanti pulang tidur, habis itu sore-sore nanti udah main lagi. Ya biasalah mainan zaman dulu ya, namanya engke mungkin ada yang nggak tahu ya. Main incak-incakan kata orang tuh kan, masak-masakan. Terus juga main yang lain, misalnya kayak main getah ya, apa tuh, main tali kata orang ya. Pokoknya banyak lah permainan yang istilahnya tuh nggak perlu beli mainan gitu, dan mainan itu tercipta karena kreatifnya masing-masing gitu. Dan di rumah juga suasananya hangat dan sangat dirindukan. Kami itu kan ada kurang lebih 7 bersaudara, terus ada juga titipan cucu yang di rumah emak aku tuh. Jadi kalau makan tuh bareng-bareng, terus bahkan kalau pulang duluan tuh tahan nunggu dulu makan bersama. Rasanya tuh indah banget ya kebersamaan kalau diingat-ingat. Kalau sekarang kan udah punya keluarga masing-masing, udah sibuk dengan urusannya masing-masing, kegiatannya masing-masing.
Begitulah apa yang kita jalani hari ini mungkin akan kita rindukan di masa yang akan datang. Dan pelaku yang membuat suasana hangat di rumah itu tidak lain tidak bukan adalah ibuku tersayang almarhumah. Al-Fatihah untuk beliau karena beliau sudah mengajarkan banyak hal. Dia selalu bilang, sebelum mama udah meninggal, kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan, karena kalau tidak ada orang tua kalian harus bisa sendiri, mama nggak mungkin di samping kalian terus. Itu kata-kata yang sangat teringat sampai hari ini. Al-Fatihah untuk beliau. Thank you for watching. Dadah.